Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa barik wa sallim ala hadratin nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat, hamba-hamba Allah yang meyakini betul bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, termasuk yang mengatur langkah kita, yang mendorong kita untuk melakukan sebuah perbuatan, yang membimbing hati kita, yang membimbing jalan pikiran kita, semua itu tentu saja dikendalikan oleh Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hadirin, ketika Allah memanggil hamba-hambanya yang di dadanya masih memiliki keimanan, yang paling utama adalah agar umat manusia sebagai hamba itu akan senantiasa menundukkan dirinya, disuruh berwudu, menjalankan sholat khususnya yang fardu, agar manusia itu menjadi sosok-sosok yang tawadu. Hanya orang-orang yang tawadu yang bisa diatur oleh Allah. Hanya orang-orang yang tawadu yang bisa bersyukur karena sadar apa yang dia dapatkan itu pemberian Allah. Hanya orang yang tawadu yang bisa dan hanya memuji Allah. Buat dirinya adalah kewajiban untuk menjadi sosok yang terpuji, tetapi tidak pernah berharap untuk dipuji. Hanya sosok-sosok yang tawadu yang berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, karena dia menerima sepenuhnya apa yang sudah disampaikan oleh Rabb-Nya, oleh Tuhan yang mengaturnya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah siap untuk dilaksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah tak pernah ragu untuk meninggalkannya, sekalipun itu menyenangkan dirinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita meyakini betul man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'idznihi. Tidak ada peristiwa di dunia ini tanpa izin Allah. Kita saat ini berada di bulan Syawal, di bulan yang kedua di tahun 1446 Hijriah, berada di bulan Agustus, bulan yang sangat istimewa untuk bangsa ini. Apa yang terjadi atas izin Allah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini? Apa yang terjadi di bulan Agustus 79 tahun yang lalu? Apa yang terjadi di bulan Agustus saat ini di negeri kita ini? Dan apa yang akan terjadi di bulan Agustus tahun depan, tahun berikutnya, sampai hari kiamat yang akan datang? Semua ditentukan oleh takdir Allah.
takdir Allah itu juga akan ditentukan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Bagaimana nasib kehidupan kita. Seperti apa yang Allah sampaikan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib bangsa ini kecuali memang bangsa ini, termasuk kita yang duduk di tempat ini, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang sebagian besar menjadi penduduk negeri ini, akan menentukan apa yang kita inginkan yang terjadi di muka bumi di negeri yang kita cintai ini. Allah akan memberikan petunjuk buat kita. Kalau kita menyimak Al-Quran yang Karim dan kita ingin jadikan Al-Quran sebagai resep kehidupan yang datang dari Allah, dan itu resep yang paling manjur. Karena Allah pencipta kita, Allah sangat tahu, yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Allah akan menurunkan peraturan yang terbaik buat kita, tergantung apakah kita percaya atau tidak. Allah sedang menyandingkan 3 kata: iman, hijrah, dan jihad. Orang yang percaya pada Allah, yang ingin memperjuangkan hidupnya di jalan Allah dengan keimanan yang dimilikinya, dia pasti ingin berhijrah, ingin merubah dirinya dari yang batil kepada yang hak, dari yang salah kepada yang benar, dari kehidupan yang barangkali menyengsarakannya menjadi kehidupan yang membahagiakannya. Hijrah bukan sekedar berpindah tempat, berpindah cara pandang hidup kita, pikiran kita, prinsip hidup kita. Dan tidak cukup, kata Allah, mereka mengatakan beriman dan mereka mengatakan ingin berhijrah tanpa diikuti oleh jihad. Jihad bermakna menggunakan seluruh potensi yang ada pada dirinya, digunakan untuk di jalan Allah. Kita bisa hidup di sini jihad di jalan Allah. Kita bisa menghidupi keluarga dengan cara yang halal, memberikan rezeki yang halal, itu juga hijrah di jalan Allah. Kita ingin menjadi warga negara yang baik, taat pada aturan, itu juga jihad di jalan Allah. Kita ingin taat pada pimpinan kita misalnya, itu juga jihad di jalan Allah, selama memang pimpinan itu mengajak kita untuk taat pada Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apa yang terjadi 79 tahun yang lalu, yang tahun ini begitu sibuk dengan kesibukannya masing-masing ingin menyelenggarakan peringatan proklamasi kemerdekaan 79 tahun yang lalu dengan cara masing-masing. Tetapi dalam kesempatan khutbah di mimbar ini, kita ingin memaknai proklamasi itu tentu saja dari sudut pandang keimanan kita dan keinginan kita untuk hijrah dan keinginan kita untuk jihad di jalan Allah, bukan dari aspek yang lain, apalagi dalam aspek politis misalnya. 17 Agustus 1945, bulan Ramadan, itulah hasil, itulah rahmat Allah diturunkan pada bangsa ini. Mereka dengan segala keimanannya yakin Allah mengatur kehidupannya, yakin akan datang pertolongan Allah tanpa ragu, tanpa takut. Mereka siap untuk menghijrahkan bangsa ini dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, dari bangsa yang terbelenggu menjadi bangsa yang bebas. Hanya satu tujuan mereka. Mereka tidak suka dengan kezaliman. Keimanan menentang setiap kezaliman. Keimanan menentang setiap kesenang-menangan. Keimanan itu menentang perbuatan yang di luar batas kemanusiaan. Orang-orang tua kita dulu siap berhijrah, ingin menjadi
menjadikan anak cucu keturunannya lebih baik kehidupannya di masa yang akan datang. Dan tentu saja tidak cukup mereka punya niat itu. Mereka siap berjihad di jalan Allah, siap mengorbankan apapun yang dimilikinya tanpa ragu, sekalipun dia harus meregang nyawa. Yang terpenting buat dia adalah penjajahan di negeri ini harus hilang, kezaliman di negeri ini harus sirna. Saya sangat meyakini kenapa Allah memberikan itu pada kita, pada bangsa ini. Inilah rahmat Allah. Allah sampaikan siapa yang beriman, siapa yang mau berhijrah, siapa yang mau berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka ini mendapatkan rahmat Allah. Al-Baqarah 18. Mereka-mereka yang ingin sekali diangkat derajatnya oleh Allah sebagai bangsa yang merdeka, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, yang ingin menjadi bangsa yang meningkat derajatnya di hadapan bangsa-bangsa lain. A'dhamu darajatan indallah. Mereka diberikan kemenangan. Ulaika humul faizun. At-Taubah ayat 20. Bulan Ramadan tanggal 17 Agustus. Tentu ini suatu yang istimewa untuk bangsa ini. Dimerdekakan tanggal 17 Ramadan. Bulannya juga tanggal 17 Agustus. Bulannya juga bulan yang disucikan oleh Allah. Tentu saja peristiwa ini bukan kejadian yang tidak direncanakan. Ini sudah menjadi rencana Allah bagi kita. Lalu yang terpenting adalah buat kita, apa yang terjadi setelah 79 tahun yang lalu. Sudahkah hari ini kita menjadi bangsa yang merdeka? Sudahkah bangsa ini adalah bangsa yang berdaulat? Sudahkah bangsa ini menjadi bangsa yang bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaannya? Terlindungi seluruh anak bangsa ini. Tidak ada lagi anak bangsa ini yang terzalimi oleh siapapun, apalagi oleh penguasa misalnya. Tidak ada lagi harusnya bangsa ini, karena sudah terlalu lama kita merdeka. 79 tahun bukan waktu yang sebentar. Sudahkah mereka menjadi hidupnya lebih sejahtera? Tidak ada lagi mereka yang kekurangan makan. Sudahkah bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas? Baik cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional. Paling tidak itu yang harus kita pertanyakan saat ini. Baik kita sebagai pribadi, sebagai bangsa, sebagai rakyat biasa, sebagai orang yang diberikan amanah oleh Allah. Bagaimana kita menyikapi rahmat Allah? Para pendiri negeri ini sadar betul, ini pemberian Allah, ini janji Allah yang saya tadi sampaikan, ini rahmat Allah. Mereka menyadari itu. Mereka tidak mengatakan atas jerih payah kami, atas pengorbanan kami mereka berjuang seperti itu. Tidak mengatakan seperti itu. Tetapi mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan pengorbanan mereka yang mereka akui. Mereka hanya memiliki keinginan yang luhur, keinginan yang mulia, hidup dalam rahmat Allah, ingin menjadi orang yang dirahmati oleh Allah, bercita-cita ingin mendapatkan cinta dari Sang Pencipta. Sejahtera, cerdas, tetapi orang yang hidupnya sejahtera dan yang cerdas, tapi yang paling dia inginkan cita-citanya adalah
ingin mendapatkan cinta dari Sang Pencipta. Apa yang akan terjadi? Silahkan kita simak apa yang terjadi saat ini. Hanya 3 kemungkinan kata Allah. Apakah ini yang saat ini sedang terjadi di muka bumi, di bumi pertiwi ini, di Nusantara ini katanya sekarang, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, hanya 3 kemungkinan yang kita rasakan saat ini. Apakah itu ujian keimanan? Kalau itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, inilah kesempatan buat kita untuk membuktikan bahwa kita orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Atau yang kedua, inilah pilihan terbaik dari Allah yang diberikan kepada bangsa ini sebagai wujud cinta dan kasih sayang. Allah memberikan kondisi keadaan saat ini. Inilah wujud kasih sayang Allah, wujud cintanya Allah, karena kita menjadi hamba yang cinta Allah. Apakah itu yang terjadi? Atau yang ketiga, yang terjadi di muka bumi ini adalah peringatan, teguran, bahkan bisa jadi azab dari Allah. Silahkan jawab masing-masing. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tentu saja buat kita apa yang akan terjadi di hari esok tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Silakan, kalau barangkali pemerintah menganjurkan di setiap kantor, di setiap wilayah mengadakan peringatan proklamasi ini dengan upacara bendera, dengan kira bendera pusaka, mangga. Tapi buat kita hamba-hamba Allah, ini ayat-ayat Allah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Peristiwa yang terjadi 79 tahun yang lalu, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah, itulah ayat Allah yang harus kita pahami. Mari kita jadikan dari mimbar ini. Secara singkat saya ingin sampaikan, apa yang terjadi di hari esok tergantung apa yang kita lakukan saat ini, dan itu juga tergantung sikap kita. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Mari kita jadikan setiap tanggal 17 ini, mari kita sama-sama sambut rahmat Allah untuk tunduk dan taat. Dirikan yang 17 rakaat. Jangan lupakan itu. Karena ini perwujudan cinta kita kepada Allah untuk mendapatkan cintanya Allah. Setiap orang makin siap untuk menghadap Allah. Setiap tanggal 17 kita peringati, dan seterusnya tentu saja setiap saat. Tegakkan yang 17 rakaat itu. Saya yakin Anda paham apa yang saya maksud. Boleh kita mengikuti apa yang diatur oleh negeri ini untuk menciptakan sebuah kehidupan di negeri ini katanya. Tetapi buat kita sebagai hamba Allah yang akan menghadap Allah, yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, bukan sekadar menjalankan, mendirikan 17 rakaat paling tidak, sholat yang 5 waktu itu paling tidak, tetapi jadikan hidup kita mau diatur oleh Allah melalui ayat-ayatnya yang pertama kali diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadan. Yang berikutnya adalah kita maknai. Saya ketika memandang Garuda, ya Allah, itu adalah karya cipta manusia. Tapi karya cipta manusia juga ibaratkan dalam bentuk sayapnya ada 17. Berikan kami kesempatan ya Allah, kemampuan dan kekuatan, agar sayap ini bisa kami gunakan untuk terbang menuju ridho-Mu ya Allah, terbang menjadi bangsa yang berdaulat, yang terbebas dari setiap penjilat.
Kami berharap kami bisa terbang, bisa naik, menjadi hamba yang merdeka, menjadi hamba yang tahu aturan, yang menyadari aturan itu dibuat oleh Allah untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat kita. Aturan juga dibuat oleh para penguasa untuk mengatur kehidupan di negeri ini. Tujuan aturan itu dibuat untuk apa? Untuk ditaati, untuk diikuti, bukan diganti sesuka hati, sesuai dengan hawa nafsu pribadinya. Jangan biarkan itu terjadi di masa yang akan datang. Insya Allah, dengan tekad kita saat ini, insya Allah, selama di dalam jiwa kita masih ada iman, selama di dalam jiwa kita ada ingin perubahan yang lebih baik, selama di dalam jiwa ini kita merasa seperti ada yang disampaikan dalam pembukaan surat Al-An'am ayat 16, kita tetap menjadi manusia yang sesungguhnya. Al-An'am, surat yang terkait dengan hewan ini sebenarnya. Kita tetap menjadi manusia yang sejati. Kita yang diberikan kemenangan oleh Allah. Insya Allah. Sekali lagi, mari kita sambut proklamasi kemerdekaan ini rahmat dari Allah. Tegakkan yang 17 pokok ini. Kalau cita-cita ingin tercapai, undang cinta Allah. Kalau keinginan kita ingin terwujud, perbanyak bersujud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي بعده اللهم صل وبارك وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك وسلم آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. Ya Allah yang Muqtadir, Ya Allah yang menentukan segala takdir untuk negeri ini. Kalau keadaan saat ini yang terjadi di negeri kami berupa ujian dari-Mu ya Allah, berikan kami kemampuan untuk lulus dalam ujian ini. Tuluskan setiap perbuatan kami ya Allah. Kalau keadaan yang terjadi saat ini ya Allah, inilah pilihan yang terbaik dari-Mu ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk mengikhlaskan hati kami menerima keputusan-Mu ya Allah. Kalaulah apa yang terjadi saat ini ya Allah, itu teguran dari-Mu ya Allah, itu peringatan dari-Mu ya Allah atas segala perbuatan yang telah kami lakukan di negeri ini ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bertobat ya Allah. Berikan kami kesempatan memperbaiki diri kami, demi kami mampu memperbaiki negeri ini ya Allah. Engkau yang Maha melihat dan Maha mengampuni. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa dan kesalahan para pemimpin kami ya Allah. Berikan kami kemampuan ya Allah untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan keinginan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimissalah.